Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan tema kita di bulan Mei, yaitu mengenai malaikat. Nah, ketika kita berbicara tentang dunia malaikat, tentu kita tidak akan bisa memahami secara penuh dengan pikiran kita yang terbatas ini. Karena dunia malaikat berkaitan dengan roh, dunia roh yang tidak kelihatan. Kita tidak akan bisa memahami sepenuhnya dunia malaikat. Akan tetapi, bukan berarti karena kita memiliki pengetahuan yang terbatas, bukan berarti kita tidak bisa mengetahui sedikit tentang dunia malaikat ini. Kita bisa tetap mengetahui tentang dunia malaikat ini sejauh mana Alkitab memberitahukan kepada kita. Kita masih bisa memiliki pengetahuan tentang malaikat ini, sebagaimana yang Alkitab katakan kepada kita. Sejauh ini kita sudah belajar tentang bagaimana malaikat, tentang siapa malaikat, dan bahkan dia juga adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Di minggu-minggu pertama bulan Mei, kita membahas tentang bagaimana malaikat ini diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan menciptakan malaikat ini bukan hanya satu malaikat saja, tetapi berlaksa-laksa. Banyak. Apa tugas mereka? Yaitu untuk melayani Tuhan. Kita juga sudah melihat, belajar tentang bagaimana Tuhan menciptakan mereka dengan sempurna. Namun, pada kenyataan kita melihat khotbah di minggu lalu, bagaimana malaikat yang tidak taat kepada Tuhan, yang karena kesombongan mereka memberontak terhadap Tuhan. Mereka diciptakan untuk melayani dan untuk membawa pesan kepada manusia. Ini adalah tugas dari malaikat. Kemudian jika malaikat juga adalah makhluk ciptaan Tuhan, apakah bedanya dengan manusia? Apakah persamaan dan perbedaan antara malaikat dan manusia? Nah, inilah topik yang mau kita bicarakan di sore hari ini. Kita akan melihat beberapa perbandingan tentang antara malaikat dan manusia. Apa persamaan antara malaikat dan manusia, serta juga apa perbedaan antara malaikat dan manusia. Nah, dari situ kita akan melihat betapa berharganya kita di mata Tuhan. Betapa bersyukurnya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang spesial di matanya. Ada beberapa persamaan atau perbedaan yang akan kita lihat di sore hari ini tentang perbandingan antara malaikat dan manusia. Yang pertama, yaitu malaikat dan manusia sama-sama ciptaan Allah. Malaikat dan manusia sama-sama ciptaan Allah. Nah, di dalam kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayat ke-31, kita membaca, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Setelah Tuhan menyelesaikan pekerjaan penciptaannya selama 6 hari, dia melihat bahwa segala sesuatu yang ia ciptakan itu adalah sempurna, adalah baik dikatakan. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang muncul di dunia ini dengan sendirinya. Semua itu diciptakan oleh Allah, termasuk malaikat dan juga manusia.
Dan Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan sempurna. Tidak ada kejahatan, tidak ada yang tidak baik, tetapi semuanya sempurna. Namun, di dalam penciptaan kita melihat ada sisi perbedaan ketika Tuhan menciptakan malaikat dan menciptakan manusia. Kita melihat bahwa di dalam firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan berkata, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Firman Tuhan dengan jelas memberitahukan kepada kita ketika Tuhan menciptakan manusia. Dengan spesifik dia mengatakan bahwa marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sejauh Alkitab yang kita punyai, kita tidak menemukan satu ayat Alkitab pun yang mengatakan bahwa malaikat diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi ketika datang kepada penciptaan manusia, Tuhan menciptakannya dengan sangat spesial. Bahwa menurut gambar dan rupa. Apa maksud dari gambar dan rupa Allah ini? Apakah ini merujuk kepada fisik atau rohania? Jelas di sini firman Tuhan mengatakan gambar dan rupa Allah di sini merujuk bukan kepada hal-hal fisik, tetapi kepada hal-hal yang rohania. Bukanlah badaniah kita yang segambar dan serupa dengan Allah, tetapi roh kita. Karena Allah adalah roh, maka gambaran Allah di dalam diri kita, manusia penting di dalam keserupaan rohania, di dalam pengetahuan, dalam kebenaran, dan kekudusan. Nah, selain itu kita juga diciptakan dalam bentuk fisik. Jika kita melihat penciptaan malaikat, kita sudah belajar tentang malaikat itu tidak memiliki bentuk tubuh, karena mereka adalah roh. Tetapi manusia diciptakan oleh Allah memiliki tubuh. Ini adalah perbedaan yang sangat signifikan yang bisa kita lihat. Perbandingan yang sangat jelas kita melihat antara malaikat dan manusia. Malaikat diciptakan dengan sempurna, tapi manusia juga diciptakan dengan sempurna. Namun manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sangat-sangat spesifik dan sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Lalu hal yang kedua, perbandingan yang kedua kita melihat. Di dalam firman Tuhan, menunjukkan kepada kita bahwa malaikat tidak dapat kawin mengawinkan serta melahirkan keturunan. Di dalam kitab Matius, pasal yang ke-22, ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata, "Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga." Jadi malaikat tidak kawin mengawinkan. Dan dia tidak
bisa melahirkan keturunan karena mereka adalah roh. Nah, jika kita melihat konteks dari ayat firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari murid-muridnya yang menanyakan tentang ada seorang perempuan yang kawin, atau yang menanyakan tentang saudara seorang yang kawin lalu meninggal tanpa meninggalkan anaknya. Lalu dia wajib untuk mengambil saudaranya. Lalu pada saat dia mati, ketika di sorga, siapakah suaminya? Nah, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan ini. Dia mengatakan kepada mereka bahwa bukanlah demikian. Karena di sorga tidak ada kawin mengawinkan. Dan kamu akan hidup sama seperti malaikat di sorga. Yang tidak kawin mengawinkan. Dan tidak juga bisa melahirkan keturunan. Tetapi manusia diciptakan Allah untuk melahirkan keturunan. Bahkan Tuhan Allah setelah Ia menciptakan Adam dan Hawa, Ia memerintahkan mereka untuk melahirkan keturunan, untuk memenuhi bumi ini. Bukankah ini adalah satu sukacita mengetahui bahwa manusia memiliki kesempatan yang begitu indah di mata Tuhan. Lalu perbandingan yang ketiga yang boleh kita lihat di sini, di mana manusia mendapatkan pengampunan dosa. Manusia mendapatkan pengampunan dosa. Baik malaikat maupun manusia, sama-sama mereka jatuh ke dalam dosa. Malaikat dan manusia tidak ada beda, mereka sama-sama jatuh ke dalam dosa. Kita belajar 2 minggu lalu, bagaimana malaikat jatuh ke dalam dosa karena kesombongan, karena ia mau menyamakan dirinya dengan Allah. Dan sama halnya juga manusia jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatannya kepada firman Tuhan. Tuhan sudah jelas-jelas melarang mereka untuk memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena Tuhan dengan jelas mengatakan ketika engkau memakannya, pada saat itu juga engkau akan mati. Tapi manusia tidak mau mendengar, tidak mau taat. Mereka memilih untuk melawan perintah Tuhan. Dan sebagai hasilnya mereka jatuh ke dalam dosa, dan semua manusia yang lahir dari keturunan Adam adalah manusia berdosa. Akan tetapi, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apakah manusia tidak memiliki jalan keselamatan? Apakah Tuhan tidak menyediakan keselamatan bagi manusia? Tidak. Tuhan menyediakan jalan keselamatan bagi manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Sementara jikalau kita melihat malaikat, mereka yang jatuh ke dalam dosa, tidak ada pengampunan bagi mereka. Sekali mereka jatuh ke dalam dosa, mereka akan dihukum sampai selama-lamanya. Artinya tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menyelamatkan diri mereka. Tetapi manusia memiliki jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam kitab 2 Korintus, pasalnya yang ke-5, ayat ke-21, firman Tuhan berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.
Tuhan Yesus Kristus yang adalah anak Allah itu sendiri. Dia yang adalah sempurna. Dia yang tidak ada dosa sama sekali. Tetapi karena ia mau menebus kita, menyelamatkan kita. Firman Tuhan berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Supaya di dalam Tuhan Yesus kita mendapatkan jaminan keselamatan. Inilah keselamatan, jalan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita manusia. Para malaikat tidak mempunyai jalan untuk membebaskan diri mereka dari belenggu hukuman dosa. Tapi manusia memiliki jalan keselamatan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Mereka tidak bisa mengapresiasi betapa baiknya Tuhan kepada mereka. Karena mereka tidak bisa mengalami bagaimana kasih Tuhan itu begitu besar. Yang dengan rela datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Tetapi kita manusia bisa mengapresiasi kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Manusia adalah makhluk yang berharga di mata Tuhan. Semua kita diciptakan serupa dan segambar menurut Allah. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita mempunyai jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kitalah bukan seperti malaikat yang tidak mempunyai jalan keselamatan. Dan bahkan kita sudah mengetahui jalan keselamatan itu. Satu-satunya jalan keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bisa terbebas dari hukuman dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita mengingat akan kasih Tuhan kepada kita manusia, mengingat akan keselamatan yang Tuhan telah kerjakan bagi kita manusia, betapa tidak kita harus datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Memiliki hati yang selalu mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Memiliki roh yang senantiasa mau dengan penuh sukacita datang kepada Tuhan. Mengingat akan kasih dan karunia Tuhan yang telah Ia berikan kepada kita. Malaikat tidak memiliki jalan keselamatan. Sekali mereka jatuh, mereka akan dihukum sampai selama-lamanya. Tapi manusia memiliki jalan keselamatan. Kita sudah mendengar berita Injil yang diberitakan kepada kita. Maukah kita datang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus kita bisa diselamatkan. Lalu hal terakhir yang mau kita lihat di sore hari ini, tentang perbandingan malaikat dan manusia. Bahwa pada akhirnya, nanti setelah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, orang-orang percaya akan menghakimi malaikat. Orang-orang percaya akan menjadi hakim yang menghakimi para malaikat. Kita akan melihat dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikatnya? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Rasul Paulus mau memberitahukan kepada jemaat-jemaat di Korintus karena ada perselisihan di dalam gereja. Ada pertikaian di dalam gereja.
Yang bukan karena hal-hal yang berkaitan dengan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi berkaitan dengan hal-hal pribadi. Dan mereka saling menghakimi satu sama lain. Dan Rasul Paulus di sini mengingatkan mereka bahwa tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Dan kita akan menjadi hakim atas mereka. Kita akan ikut Tuhan Yesus akan mengadili malaikat-malaikat. Pada akhirnya, semua orang percaya akan ikut menghakimi malaikat. Betapa berharganya kita di mata Tuhan, manusia. Betapa bersyukurnya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Walaupun kita lagi dan lagi berdosa kepada Tuhan, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka Tuhan akan bermurah hati mengampuni dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita melihat bagaimana pemazmur mengatakan di dalam Mazmur yang kita bacakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ini adalah satu pertanyaan retorika yang menunjukkan kepada kita. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa pun Tuhan masih berbelas kasihan kepada kita semua. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kita manusia, sekalipun kita tidak berarti, tidak ada nilainya di masyarakat, tetapi di mata Tuhan, kita semua berharga. Kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sungguh khusus bagi Tuhan. Mengetahui akan hal ini, betapa beruntungnya kita sebagai umat manusia, terlebih sebagai umat Tuhan. Betapa bersyukurnya kita sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang percaya. Jadi biarlah melalui pembelajaran perbandingan antara malaikat dan manusia ini, boleh menolong kita untuk senantiasa memiliki keinginan yang selalu kuat untuk mau datang beribadah kepada Tuhan. Mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Sekiranya Tuhan yang menolong kita semua, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur di sore hari ini kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Dan bahkan kami telah melihat perbandingan antara malaikat dan manusia. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami diciptakan sebagai manusia. Sekalipun kami jatuh ke dalam dosa. Tetapi kami memiliki jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang kau berikan kepada kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Bapa Sorgawi, biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kami hati yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, yang senantiasa mau mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, biarlah Engkau yang senantiasa menguatkan iman kami, untuk senantiasa terus hidup bersandar kepada Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Kami mengetahui ya Bapa, hari-hari ke depannya sungguh tidak pasti.
Ada begitu banyak tantangan, rintangan yang akan kami hadapi. Tapi biarlah Engkau memberikan kami iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk senantiasa hidup bersandar kepada Tuhan. Bapa Surgawi, inilah doa dan seruan kami. Berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.